Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah paparan mengenai layanan dan bimbingan yang dilakukan kepada seluruh siswa dalam rangka menghadapi dan menyelesaikan upaya-upaya permasalahan yang terjadi di antara siswa. Selamat datang bagi yang sudah bergabung di channel ini, YKTB Channel. Ya, kali ini akan kita bahas bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan melalui layanan bimbingan siswa dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa. Ini merupakan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan nanti dalam memberikan layanan bimbingan. Apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan? Layanan bimbingan siswa atau studi kasus merupakan suatu upaya untuk mengenal, memahami, menetapkan siswa yang mengalami masalah atau kesulitan di dalam belajar, dalam usaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para siswa dengan menggunakan beberapa langkah kegiatan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga nantinya tidak akan mengganggu kegiatan belajar dan mengajar para siswa. Nah, berikut ini adalah beberapa tahapan atau langkah dalam kegiatan layanan bimbingan antara lain. Yang pertama adalah adanya identifikasi masalah. Yang kedua adalah kita melakukan diagnosa. Langkah yang ketiga selanjutnya adalah prognosa, dan yang keempat adalah pemberian bantuan atau treatment. Dan yang terakhir adalah adanya follow up atau tindak lanjut, dan tentunya yang paling terakhir sama sekali harus adanya kesimpulan yang harus kita lakukan oleh seorang pendidik. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai langkah yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Seperti kita ketahui bahwasannya identifikasi masalah adalah merupakan suatu cara untuk mencari, menetapkan, dan mendapatkan siswa mana yang tergolong mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, ini perlu kita ingat bahwasannya langkah ini harus dilakukan oleh seorang guru, karena tidak keseluruhan siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar. Ada yang memang unggul, ada yang juga lemah dalam pembelajaran. Nah, sehingga diperlukan adanya ukuran yang berupa kriteria atau norma-norma tertentu, sehingga dengan demikian siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah benar-benar siswa yang tidak mencapai kriteria yang ditentukan. Untuk ukuran siswa yang tergolong mengalami kesulitan belajar ataupun tidak dapat dilakukan dengan beberapa kriteria, ya, contohnya seperti apakah secara nyata siswa tidak dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau siswa yang mengalami skornya di bawah nilai rata-rata baik tes formatif maupun tes sumatif, ataupun siswa tersebut tidak dapat memenuhi harapan-harapan yang terutama dengan yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku, misalkan sikap yang jujur, rajin, tanggung jawab, serta menghargai orang lain. Kemudian tahapan yang kedua adalah diagnosa. Diagnosa merupakan upaya untuk menemukan faktor penyebab atau menyebabkan masalah serta didik. Belajar mengajar dalam konteks faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan untuk belajar yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu segi input, proses, ataupun output di dalam pembelajaran. Nah, dalam tahap diagnosa ini tentunya ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan di dalam melakukan diagnosa. Selanjutnya tahapan yang harus kita lakukan adalah tahapan yang ketiga, yaitu prognosa. Langkah ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dihadapi peserta didik masih mungkin untuk diatasi, serta menentukan berbagai alternatif solusi. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil langkah kedua maupun langkah ketiga. Pada proses pengambil keputusan pada tahap ini harus dilaksanakan komprehensif. Kasus pertama melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi siswa untuk diminta bekerjasama untuk membantu menangani kasus-kasus yang ditangani. Nah, langkah selanjutnya adalah
pemberian bantuan atau treatment. Maka ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan masalah yang dihadapi klien. Berdasarkan keputusan yang diambil dalam langkah proposa, jika jenis dan sifat serta sumber masalahnya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih tetap dalam kemampuan guru pembimbing atau konselor, bantuan konseling dapat dilakukan oleh para guru atau guru pembimbing itu sendiri, atau dapat dilakukan intervensi langsung melalui berbagai layanan pendekatan yang tersedia. Nah, pemberian bantuan ini adalah satu langkah tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan alternatif atau jalan keluar terhadap klien untuk mengatasi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi sehingga keberhasilan dalam belajar bisa tercapai. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal yang dimaksudkan tadi terhadap usaha bantuan dalam bentuk pelimpahan dan tindak lanjut ini diperlukan untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan konseling nantinya. Maka dalam tahapan tindak lanjut ini, dalam kegiatan sangat diharapkan peranan dari pihak konselor dan orang tua siswa untuk memberikan perhatian yang lebih insentif dan berkesinambungan kepada konseling. Itulah tahapan-tahapan bagaimana kita memberikan layanan dan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ini merupakan landasan-landasan teorinya. Insya Allah pada tayangan selanjutnya akan diberikan contoh-contoh penerapan dan implementasi layanan bimbingan siswa. Dan seorang guru tentunya yang terakhir adalah bisa memberikan kesimpulan, di mana kesimpulan merupakan kewajiban seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. Namun selain itu juga guru dituntut untuk membantu mengembangkan pribadi siswa yang lebih baik sesuai dengan potensi siswa yang dimiliki. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada contoh-contoh bagaimana layanan bimbingan siswa diterapkan guna mengantisipasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa.